Kamu tidak bisa melawan takdir yang telah Allah gariskan kepadamu. Hari ini kediaman Alastar sangatlah ketat. Dari yang sebelumnya hanya 5 orang penjaga, sekarang berjumlah menjadi 15 orang penjaga di sekitar kediaman ini. Dan orang-orang yang bertubuh besar ini pastinya bukan orang biasa. Mereka sudah dilatih untuk mengatasi mara bahaya. Karena insiden 5 hari yang lalu, di mana Violin melukai Aileen, berhasil membuat Saka memperketat penjagaan di rumahnya. Padahal semua ini bermula karena Violin yang diajak masuk oleh Hera. Dan berakhir mereka lengah, belum menyadari mara bahaya yang datang. Semuanya sudah terjadi, dan mereka semua akan waspada. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Karena itulah jika ada orang yang ingin masuk ke kediaman Alastar, harus persetujuan dari Saka. Hanya Saka yang boleh memutuskan orang itu bisa masuk atau tidak, sekalipun orang yang ia kenal. Ayat seharusnya posesif seperti ini. Keluh Aileen menatap pohon besar yang daunnya mulai berguguran karena angin. Sekarang Aileen berada di balkon kamarnya. Dia menyentuh bekas luka yang sudah tidak lagi terpasang perban karena lukanya sudah kering. Aileen penasaran, selama 5 hari ini bagaimana nasib Gala yang tidak ada kabarnya. Ia sekolah seperti biasanya, namun tidak ada yang mengganggunya atau mencoba mengajaknya bicara. Gala pergi menghilang dan terakhir ia melihatnya saat Gala menatap panik padanya waktu ia terkena luka di pergelangan tangannya. Setelah itu dia tidak tahu apapun. Aku harap kamu benar-benar berhijrah dan istiqomah, Gala, gumamnya dengan pelan. Gala memiliki sisi keinginan ingin berubah. Dia laki-laki yang menginginkan kebahagiaan, namun sampai saat ini belum pernah ia dapatkan. Seakan kebahagiaan tidak bisa ia dapatkan di dunia ini. Wajar aja hidup Gala dihabiskan untuk membunuh orang-orang untuk bertahan hidup. Tapi Gala sudah berjanji untuk tidak membunuh lagi, karena ia sudah tidak berurusan lagi dengan dunia gelapnya. Itu janjinya. Namun Aileen ragu pada Gala sebab takut melanggar janjinya itu. 5 hari yang lalu Kak Alex pernah berkata, jika Gala berjanji akan membawa Violin pergi untuk selamanya dan tidak akan pernah bisa mereka lihat. Keluarga pikir Gala akan membawa Violin ke luar negeri, namun ia malah berpikir jika Gala berniat membunuh Violin. Aileen tidak tinggal diam. Ia mengurung diri di kamarnya. Waktu istirahat sekolah, ia mencari keberadaan Gala dan keempat sahabatnya itu. Tapi tidak ada. Mereka tidak pernah sekolah 5 hari ini tanpa alasan apapun. Aileen mencemaskan keadaan mereka, sekaligus mengkhawatirkan bagaimana jika mereka terus membolos. Mereka tidak akan lulus, apalagi sebentar lagi kan ujian untuk menentukan lulus atau tidaknya akan dimulai. Sayang, panggil Hera membuat perempuan bercadar putih dengan baju coklat dan rok batik itu menatap ke belakang, di mana bundanya yang memakai pakaian yang sama sepertinya datang mendekatinya. Ayo sayang, hari ini adalah hari bahagia abangmu. Dia akan menikah dengan Fatimah. Kita harus segera pergi ke Hotel Alastar. Aileen mengangguk, lalu terlebih dahulu dia mengambil boneka penguin yang selama beberapa hari ini ia bawa kemana-mana. Hari ini adalah hari di mana Kalandra akan mengucapkan janji suci di hadapan ayah dari Fatimah dan seluruh keluarga serta para tamu yang datang. Mereka harus segera pergi ke Hotel Alastar, di mana hotel itu milik keluarga Alastar. Dan Dimas sebagai abi dari Fatimah ingin putrinya menikah di tempat itu. Wih, Bang Al cakep banget, teriak Aileen menatap abangnya
yang sudah sangat tampan dengan pakaian adat Jawa berwarna putih dengan sarung batik berwarna coklat. Sedangkan semua keluarganya juga memakai baju keluarga yang berwarna coklat. Lihatlah Alex, Alan, dan Aileen. Triplet seperti mereka sangat tampan dan cantik. Apalagi mereka sangat mirip, terutama Alex dan Alan. Bedanya Aileen sedikit mirip saja. "Boy, are you okay?" tanya pria parubaya dengan rahang tegas menatap putra sulungnya dengan serius. Lihatlah, wajah yang selama ini selalu memasang wajah dingin itu sangat gugup. Apalagi bibirnya terlihat sangat pucat. Jangan lupakan keringat di dahinya. "I'm fine, ayah. Saya hanya sedikit agak gugup aja." "Belum aja ijab kabul, bang. Tapi abang gugupnya sekarang. Apalagi nanti abang menjabat tangan Abi Dimas. Awas aja abang malu-maluin nanti," ucap Karlista memperingati. Seharusnya hari ini adalah hari pernikahannya. Namun karena abangnya memohon untuk ia yang duluan saja menikah, ia pun mengangguk. Toh lagi pula harus anak pertama yang menikah dan abangnya sudah tidak sabar untuk menjadikan Fatima istrinya. "Jangan gugup, boy. Apalagi nanti malam pertamamu kamu yang duluan yang memimpin buka." "Masaka?" potong Hera menarik telinga suaminya agar berhenti menggoda anaknya ini. "Sebaiknya kita cepat pergi ke hotel sebelum mempelai wanita duluan yang datang." Hera, Saka, Kalandra, Karlista, Alex, Alan, dan Aileen pergi keluar bersama-sama. Mereka masuk ke dalam mobil masing-masing dengan Kalandra bersama kedua orang tuanya masuk ke mobil dari depan yang sudah dihiasi oleh bunga. Sedangkan Karlista dan ketiga adiknya masuk ke mobil tunangannya. Disusul dari belakang, keluarga dari bunda dan ayahnya pun ikut. Pernikahan abangnya ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. 2 jam yang lalu abangnya itu sudah mengikat Fatimah menjadi istrinya. Lihatlah, 2 pasangan halal yang baru saja menikah di atas pelaminan tengah menyalimi tamu undangan yang datang. Sedangkan dirinya ada di kursi tengah memakan es krim yang dikasih oleh ayahnya tadi. Aileen melamun, tengah memikirkan sesuatu, sampai akhirnya entah dari mana, abangnya itu sudah ada di sampingnya. Ia melihat ke atas pelaminan dan di sana Fatima tengah fokus berbicara pada sahabat perempuannya. "Kenapa melamun? Tanya Kalandra dengan suara bassnya itu. "Kenapa abang ada di sini? Abang kan seharusnya ada di atas pelaminan." Kalandra mengambil sendok dan wajah bulat yang berisikan es krim yang sejak tadi adiknya makan, lalu menyimpannya di atas meja. "Jangan lagi makan es krim, kamu kan selalu sakit gigi kalau makan yang manis-manis. Itu pemberian ayah, abang. Tetap aja, kamu mau sakit gigi lagi?" Aileen menggeleng sambil memegangi giginya yang pernah sakit karena ia malam-malam pernah sengaja memakan es krim di kulkas milik kakak kembarnya yaitu Alan, dan berakhir ia berada di rumah sakit. Tak lupa Alan yang terkena marah oleh abangnya. Alan juga suka makan es krim, tapi dia tidak dilarang karena tidak pernah sakit gigi. Aileen walaupun masih ingin memakan es krimnya, akhirnya dia pasrah. Karena ia sekeras apapun membantah, abangnya ini tetap pada pendiriannya. "Nanti abang mau setelah abang gak lagi tinggal di rumah, kamu jadi adik yang mandiri. Jangan nyusahin bunda sama ayah karena mereka banyak beban hidup. Apalagi ayah, kesehatan ayah sedang tidak baik saja. Mungkin karena faktor usia." Aileen mengangguk dan kedua matanya perlahan berkaca-kaca. "Gak kerasa akhirnya abang akan memulai kehidupan baru. Kamu juga suatu saat nanti pasti akan merasakan posisi seperti abang.
Tapi bedanya abang yang akan membawa Fatim, sedangkan kamu akan dibawa oleh suamimu. Entah siapa pria yang beruntung menjadi suami dari adik kesayangan abang ini. Tapi yang pasti abang mau kamu mengejar impianmu, setelah itu baru menikah. Karena abang mau kamu menjadi ibu yang banyak wawasan untuk anakmu kelak seperti Bunda Hera. Menikah itu suatu keharusan untuk melanjutkan keturunan kita dan mendapatkan pahala asalkan kamu tahu. Aileen mengangguk lalu menghapus air matanya karena air matanya ini tidak bisa ia bendung lagi. Abang kan gak akan tinggal di rumah ayah dan bunda. Tapi nanti harus sering-sering jenguk Ai sama yang lain di rumah ya. Kalandra tersenyum lalu mengangguk dan mengecup kening adiknya. Kalian ini sejak tadi dipanggil loh. Cepat, kita harus foto keluarga di atas pelaminan. Seru Alan menarik tangan Aileen dan Alex juga menarik tangan abangnya untuk segera mengikuti foto bersama di atas pelaminan. Di atas pelaminan sudah ada Saka, Hera, dan Fatima yang menunggu mereka. Tidak lupa Dimas pun selaku abi dari Fatima ikut berfoto bersama putrinya dan posisi Kalandra diapit oleh keluarganya. Sekarang ganti posisi dong, masa pengantinnya berpisah? Seru Aileen menarik tangan Fatima yang sangat cantik dengan cadar putih serta gaun pernikahan adat Jawanya itu. Tolong tersenyum, instruksi sang fotografer. Kedua keluarga yang kini sudah menjadi sesama besan pun berbaris panjang dengan Kalandra yang menatap kaku ke arah depan. Percayalah, dia tuh sangat jarang untuk difoto. Cekrek. Sekarang waktunya mempelai pria dan wanita yang difoto berdua. Ih, Bang Al, jangan berdiri kayak patung aja dong. Coba pegang pinggang Kak Fatim. Kesal Karlista menarik tangan abangnya itu, lalu menyuruhnya untuk memeluk pinggang ramping Fatima. Lihatlah wajah Kalandra, serta telinganya yang memerah. Ini pertama kalinya ia memeluk seseorang selain keluarganya, dan seseorang itu adalah istrinya sendiri. Wajahnya dong, jangan kayak boneka manekin, senyum kayak gini nih bang. Ih. Alan memperagakan senyuman lebarnya, namun Kalandra memang tidak bisa tersenyum natural dan masih kaku. Ya elah, mau gue contohin nih sama Kak Fatim. Alex angkat bicara karena kesal. Enak aja, abang akan melakukannya sendiri, saut Kalandra dengan kesal. Sementara semua orang fokus dengan kedua mempelai, Aileen menatap sekitar dan tatapannya tidak sengaja melihat seorang yang sangat familiar berjalan ke belakang, membuatnya tertegun karena ia sekilas melihat wajah dari laki-laki yang menunduk dan tak sengaja melihatnya. Bunda, aku mau ke belakang ya sebentar. Setelah meminta izin, Aileen pergi ke belakang di mana laki-laki yang memakai pakaian serba hitam berlari saat ia mengejarnya. Gala, berhenti, teriaknya. Aku bilang berhenti, Galaksi. Akhirnya Aileen menarik belakang hoodie Gala dan membuat langkah kaki laki-laki yang memakai pakaian serba hitam itu berhenti. Walaupun Gala sudah ketahuan, tapi dia tidak membalikkan badannya, membuat Aileen akhirnya berjalan ke depan sambil menatap sekilas mata tajamnya itu. Dan benar aja, Galaksilah yang ia lihat. Bagaimana mungkin ia salah lihat? Dari mata hitam Gala, ia sudah tahu jika itu dia. Kenapa kamu menahanku, Princess? Akhirnya Gala bertanya karena ia penasaran alasan apa Aileen menahannya. Niat Gala pergi ke pernikahan Kalandra karena dia sudah berjanji pada orang yang pernah menjadi gurunya itu untuk datang jika nanti dia menikah. Hanya datang saja untuk melihat sekaligus ingin melihat bagaimana keadaan princessnya. Dan seperti biasa, princessnya ternyata baik-baik aja. Bahkan ia sempat melihat tawanya saat bercanda dengan kakak-kakaknya. Keluarganya itu selalu menjaga princess
dibandingkan dirinya yang selalu melukai Princess jika dia berada di dekatnya. 5 hari ini kamu pergi kemana? Kenapa rumahmu selalu sepi? Dan setiap hari aku selalu membuka jendela kamarku. Biasanya kamu akan selalu ada di atas balkon kamarmu, tapi 5 hari ini kamu tidak ada, Gala. Ujar Aileen mengeluarkan segala pikirannya selama 5 hari ini yang mengkhawatirkan keadaan Gala. Seharusnya Gala bahagia ketika Princess mengkhawatirkannya, tapi dia malah terkekeh miris. Kenapa kamu sangat mengkhawatirkan pria pembunuh ini, Princess? Seharusnya kamu membenciku seperti pertama kali kita bertemu. Maksudnya, aku mengkhawatirkanmu karena kamu temanku, Gala. Kamu beberapa kali pernah menolongku dan itu hal yang wajar, kan? Seharusnya ia tidak terlalu berharap jika Aileen mengkhawatirkannya. Karena memiliki perasaan padanya, ia harus sadar kenyataan jika ia mencintai Aileen akan sia-sia pada akhirnya. Mereka berbeda jauh. Aileen yang taat pada agama dan ia yang selalu melanggar perintah agama. Tidak akan pernah Allah persatukan. Aileen terlalu sempurna untuk laki-laki sampah seperti dirinya. Sekarang apapun yang Gala mencoba, ia dan Aileen tidak akan pernah bersama. Ia terlalu percaya diri sejak awal. Sakit memang, tapi itulah kenyataannya. Kenyataan yang pahit yang harus ia terima. Aku sudah membunuh Violin dengan tanganku sendiri. Aku melanggar janjiku padamu dan pada Tuhan yang mulai aku sembah. Maaf, tapi ini memang kenyataannya. Aku telah membunuh Violin, Princess, dan akhirnya janjiku ini telah aku langgar. Jantung Aileen berdetak dengan kencang. Dia mundur beberapa langkah sambil menatap mata Gala sekilas yang menunjukkan keseriusan dan juga penyesalan di dalamnya. Kenapa bisa? Syoknya dengan wajah di balik cadar yang perlahan memucat. Bisa, karena sejak awal aku itu pembunuh, ketua gangster yang haus akan darah. Jika ada orang yang berani mengusik kehidupanku ataupun kamu, maka orang itu harus mati. Mati adalah pelajaran yang paling indah untuk mereka, bukannya malah menyiksanya. Tubuh Aileen lemas seketika. Dia tidak tahu harus berbicara apa karena Gala melanggar janjinya. Padahal dia sudah berjanji untuk tidak membunuh orang lagi. Dan dia membunuh teman sekaligus orang yang telah dia anggap adiknya sendiri. Violin memang jahat. Ia tahu perbuatannya pada Gala tidaklah benar. Tapi kenapa harus dengan cara membunuh? Aku tahu kesalahanku dan tidak bisa mengelak ataupun membantah karena Violin sudah meninggal dan dia sudah dimakamkan ke tempat peristirahatan terakhirnya oleh keempat sahabatku. Karena itulah mulai dari sekarang kedua mata Gala memerah. Sudah jelas dia ragu untuk mengatakan kalimat selanjutnya. Kita putus pertemanan kita ini ya, Princess. Aku akan menjauh dari kamu untuk selamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Aku menyadari satu hal, jika aku selalu bersamamu, maka kamu akan terluka dan mara bahaya akan mengancammu. Aileen tidak tahu harus berkata apa selain hatinya entah kenapa sakit. Apa yang terjadi pada hatinya ini? Seharusnya ia bahagia, akhirnya berhasil membuat Gala menjauh darinya. Tapi kenapa malah sebaliknya? Membunuh Violin adalah yang terakhir kalinya. Aku akan pergi menjauh darimu dan mencari jati diriku yang sebenarnya. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, aku ingin mengungkapkan sesuatu pada kamu dan keluargamu. Siapa aku ini? Bukan hari ini, tapi nanti. Aku akan mempersiapkan semuanya sebelum mereka yang mengetahuinya dari orang lain. Sekuat apapun bangkai yang kita tutupi, pada akhirnya akan tercium juga. Dan aku akan segera mengeluarkan bau itu agar semua orang tahu dari mana asal baunya itu. Sungguh, Aileen benar-benar tidak mengerti. Dia tidak bisa berpikir sekarang karena hatinya terluka.
akan kenyataan Gala akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Perkataan Gala tidak kebohongan, karena dia paling benci membohonginya. Karena itulah Aileen tahu Gala serius ingin pergi. Wah, ada apa ini? Kenapa lo ketemu diam-diam sama adik gue? Lo cari mati, hah? Bentak Alex menarik tangan adiknya, lalu menyembunyikannya dari belakang. Setelah itu dia menarik hoodie hitam yang Gala pakai, lalu memberikan bogeman di rahangnya itu. Udah gue bilang jangan ketemu sama adik gue, dan lo malah membawanya ke tempat yang sepi. Untung gue lihat, kalau enggak lo akan lukain dia kan? Lebih baik gue dibunuh daripada lukain orang yang gue cintai. Rahang Alex mengeras. Kebencian pada Gala semakin bertambah berkali-kali lipat. 5 hari ini ia sudah tahu dan memikirkan ungkapan Gala waktu itu jika dia jatuh cinta pada adik kesayangannya. Cih, kata-kata lo bagus juga. Tapi itu hanya sekedar ucapan, bukan perbuatan. Buktinya, karena temen gila lo itu, adik gue sampai dijahit 5 jahitan karena pergelangan tangannya tuh sobek sangat dalam. Terlihat kedua mata Gala melebar. Pertanda dia baru tahu jika Aileen pernah dijahit 5 jahitan di pergelangan tangannya. Princess, kamu gak apa-apa kan? Tanyanya dengan wajah panik yang tidak bisa dia tutup-tutupi. Alex lagi-lagi berdecih. Laki-laki di depannya ini sangat naif dan bermuka dua. Ia entah kenapa merasakan jika Gala itu berbahaya. Dan alasannya lagi ia benci pada Gala karena Gala yang menjadi alasan adiknya dilukai oleh Violin. Hilangkan perasaan suka lo itu pada adik gue. Tanpa lo suruh, gue akan mencoba melupakan perasaan ini. Karena gue sadar diri, gue gak akan pernah mendapatkan Princess. Itu lo sadar. Jadi sebaiknya lo pergi dari kehidupan adik gue. Jauh lebih baik lo juga pergi bersama Violin sialan itu. Gala terkekeh kecil. Berarti ia harus mati dong jika ingin bersama Violin. Mana bisa? Tugasnya di dunia ini belum selesai. Apalagi di akhirat nanti. Ia tidak mempunyai bekal hidup. Karena itulah ia akan menjauh dari kota ini dan memulai kehidupan barunya di negeri orang. Mencari kebahagiaan sendiri dan memulai sendiri kebahagiaannya. Kebahagiaan bisa dicari, tapi kenyamanan tidak bisa. Gala sangat nyaman di kota ini. Dulu dia selalu terancam, tapi saat ada Aileen di kota ini, hidupnya sangat nyaman dan ia harus memulai kehidupan barunya dari awal tanpa kehadiran sosok Aileen. Gala, lo kenapa murung gitu? Wajah lo memang biasanya datar, tapi mata lo sendu selama beberapa hari ini. Ucap Raffaello duduk di samping bosnya yang tengah memberikan makanan daging pada hewan peliharaannya, yaitu Carlos. Siapa lagi memangnya orang yang bisa membuat bos kayak gini kalau bukan Aileen Sophie? Saud Xavier ikut-ikutan duduk di rerumputan yang hijau. Dia dengan jahil mengambil daging yang segar itu, membuat Carlos menggeram marah karena makanannya ada yang menyentuhnya. Santai dong bosku, gue cuma mau suapin lo. Jangan tunjukin taring lo itu. Gue sahabat majikan lo anjir. Xavier meletakkan kembali dagingnya lalu mundur beberapa langkah. Walaupun Carlos diurus dari kecil oleh Gala dan hewan itu tetaplah hewan buas yang akan menyerang jika hidupnya dirasa dalam bahaya. Dan juga pastinya hewan buas itu sewaktu-waktu akan menjadi liar. Gala pun sebagai majikan dari hewan serigala itu pernah hampir mati karena diserang oleh Carlos yang ingin memakan daging manusia, tapi Gala malah memberikannya daging sapi. Lihat aja di perutnya ada tanda bekas cakaran. Itu cakaran yang diberikan oleh Carlos 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang Carlos tidak lagi pernah menyerang majikannya karena dia takut tidak dikasih makan. Carlos masih mengingat majikannya itu sangat tega selama 1 bulan tidak menjalankan misinya dan daging manusianya juga pasti tidak ada.
hingga dia berburu sendiri mencari makanan. Gue akan memulai kehidupan baru di kota lain. Putus Gala akhirnya mengatakan keinginannya itu. Kalau gitu gas lah. Mau ke kota mana atau ke negara mana, kita pergi sekarang. Jangan berlarut pada orang yang belum tentu akan menjadi kebahagiaan kita. Karena kita ini bukan manusia yang baik, ujar Xavier. Kita manusia baik, tapi keadaan yang membuat kita jahat, ralat Raffaello. Gue ingin pergi sendiri, tanpa kalian. Kalian tetap di markas dan jangan pernah kembali ke rumah baru itu lagi. Apalagi jangan mengganggu kehidupan princess gue dan keluarganya. Mulai sekarang jauhi kejahatan. Gue masih memiliki harta di ruang bawah tanah. Itu cukup untuk kalian berempat. Terus, lo mau kemana? Jangan bercanda. Kita itu keluarga, tidak boleh berpisah. Gue bukan lagi bagian dari kalian. Gue udah membunuh Violin. Dan konsekuensinya jika membunuh salah satu keluarga, maka gue harus dibunuh. Tapi kalian tidak mau, jadi gue mau mengasingkan diri. Bos, Violin tuh bunuh diri, bukan dibunuh sama lo. Lo waktu itu sedang emosi dan tidak terkontrol, tengah menyiksa Violin. Dan karena tidak sadar, Violin malah membunuh dirinya sendiri dengan mengiris nadinya. Tapi tetap aja, gue membunuhnya, walaupun Violin bunuh diri waktu itu. Gue yang akan membunuhnya. Violin melakukan tindakan itu karena dia tahu dia tidak bisa mati semudah itu di tangan gue. Karena itulah dia bunuh diri. Tapi tidak ingin merasakan pedihnya kekejaman gue. Gala bangkit dari rumputan lalu mengelus bulu hewan peliharaannya. Dia berjongkok lalu hidungnya dengan hidung Carlos saling menyatukan. Gue akan pergi dan gak akan pernah kembali lagi. Gue harap lo bisa hidup tanpa kehadiran majikan sekaligus sahabat lo ini, Carlos. Serigala itu mengaung seakan menolak kepergian Gala. I'm sorry, Carlos. Kalian berdua jaga baik-baik Carlos. Berikan dia makan sekali sehari. Ingat, makan daging hewan, bukan daging manusia. Kalian harus berjanji jangan membunuh karena melakukan perbuatan itu dosa besar. Titip salam buat Kak Ivandra dan Ganta. Gue sekarang mau pamit. Tapi bos, kita bisa pergi berempat. Kita ini keluarga. Tahan Raffaello. Kedua matanya sudah berkaca-kaca. Gala menggeleng lalu mengambil tas hitamnya. Ini perintah langsung dari Ketua Carloza. Kalian tidak berhak menentang keputusan gue. Dan akhirnya Gala pergi. Pergi meninggalkan keluarga yang ia miliki serta kebahagiaan yang baru saja ia mulai. Bersambung.